Meskipun voting atau musyawarah, saya yakin kamu akan menjadi ketua organisasinya. Kenapa? Karena kamu sudah melakukan 4 cara tadi yang sudah saya lakukan untuk menjadi ketua organisasi dulu. Halo mahasiswa, ketemu lagi dengan saya di channel Muda Inspiratif, sebuah channel yang sangat bermanfaat untuk kamu dan para teman-temanmu dalam menyelesaikan kuliah dan membanggakan lingkunganmu. Channel ini akan membahas banyak hal tentang entrepreneur dan startup, dunia kuliah, prestasi lomba, dan public speaking. Channel ini akan membuat kamu lebih dipandang dan dilihat oleh teman-temanmu. Subscribe sekarang juga. Oke teman-teman, kali ini kita membahas tentang bagaimana jadi ketua organisasi khusus, organisasi minat dan bakat. Bukan organisasi OMEK ataupun organisasi di tingkat BEM. Kenapa saya membahas itu? Karena kecenderungan, ya kan? Nggak semuanya, saya bilang kecenderungan. Organisasi minat bakat biasanya dipilih berdasarkan karya dan pengabdian. Sedangkan organisasi OMEK ataupun organisasi BEM dan organisasi jurusan biasanya dipilih karena popularitas. Saya nggak butuh popularitas karena saya memiliki karya dan saya memiliki jiwa mengabdi. Makanya saya akan sharing tentang bagaimana caranya menjadi ketua organisasi minat dan bakat. Minat dan bakat misalnya apa aja? Mulai dari kepenulisan karya ilmiah, bisnis, organisasi sosial, organisasi tentang misalnya hobi-hobi, memanah, basket, dan lain-lain. Mulai dari hobi olahraga, hobi seni, hobi English, debat misalnya, ya kan? Semuanya tentang minat dan bakat. Gampang banget sebenarnya caranya. Yang pertama adalah kamu harus jadi anggota aktif sejak maba atau mahasiswa baru di organisasi yang kamu pengen banget jadi ketuanya di situ, ya kan? Mulai dari tahapan awal sudah mulai aktif, jadi masuk sebagai anggota, meskipun anggota magang atau anggota tidak tetap, masuk aja karena di situ kamu belajar dan memperhatikan. ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di sebuah organisasi yang biasanya berisi juga tentang kriteria dan persyaratan menjadi ketua organisasi. Kalian harus tahu syarat-syaratnya apa. Supaya kita bisa melihat ke depan. Potensi nggak diri kita untuk menjadi ketua organisasi, atau apa sih kemampuan yang perlu kita tambah sehingga kita bisa dipilih di organisasi itu dan menjadi ketuanya, ya kan? Harus tahu. Pertama adalah syarat dan ketentuan menjadi ketua organisasi di ADART-nya. Biasanya dipegang, syarat-syarat tersebut dipegang oleh HRD atau PSDM, pengembangan sumber daya manusia. Divisi tersebut biasanya HRD juga ada biasanya. Berkasnya minta aja, Mbak, Mas, Kak, saya boleh dong tahu gimana syaratnya menjadi ketua organisasi ini. Misalnya kamu pengen jadi organisasi kepenulisan karya ilmiah, saya pengen dong ingin tahu tentang syarat menjadi ketua organisasi kepenulisan ini. Nah, nanti akan di-share karena itu dokumenku publik, harus di-share ke publik. Siapapun berhak nanti menjadi ketuanya. Itu ya. Setelah kalian tahu apa syarat dan ketentuannya untuk menjadi ketua di ADART tadi, ya kan? Kemudian kalian harus mencoba dan mendorong diri kalian untuk memenuhi syarat dan ketentuan tersebut. Misalnya ya, di kepenulisan harus pernah ikut lomba atau minimal pernah menang kompetisi juara di tingkat nasional misalnya kan. Berarti kalian harus nyeting, oh berarti aku tahun ini harus ikut lomba supaya aku memiliki peluang menjadi juara, ya kan? Cari dibimbing siapa-siapa kan. Jadi sebenarnya untuk menjadi ketua organisasi hanya butuh pengabdian 2 tahun. Nggak perlu 3-4 tahun di organisasi minat bakat. Kalian pengen kan jadi ketua organisasi? Ikuti terus video ini. Dekati ketua organisasi yang menjabat saat ini dan PH-PH-nya, pengurus hariannya. Dekati, bukan mendekati untuk hal-hal yang negatif ya, tapi untuk sharing, belajar, dapat mendapatkan pengalaman-pengalaman baik dari kakak-kakak senior kalian. Karena apa? Biasanya ketua organisasi memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan anggota-anggota yang baru bergabung. Tanya apa? Misalnya ada kompetisi, konsultasikan ke ketua organisasi dan ke pengurus hariannya. Sehingga apa? Terlihat kamu adalah anggota yang aktif, sehingga kamu pantas untuk menjadi ketua organisasi di periode selanjutnya. Gitu ya.
Sebenarnya cara yang ketiga adalah sangat mudah juga. Jadilah pribadi yang menyenangkan semua orang. Hanya menyenangkan. Jadi jangan menjadi pribadi yang pendiam, yang banyak musuh, ya kan? Suka ngomongin sana, ngomongin sini. Jangan. Nggak perlu terlalu baik. Hanya menyenangkan saja. Menyenangkan itu mengiyakan pendapat orang lain, ya kan? Membantu orang lain ketika susah, membantu teman atau partner ketika ikut program-program, event atau yang lainnya, dibantu. Kenapa? Karena nanti ketika di akhir pertemuan akhir, biasanya pemilihannya tidak hanya musyawarah, tapi juga voting dari anggota. Lah, kalian harus menjadi orang yang menyenangkan supaya banyak anggota lainnya tertarik dan excited terhadap diri kalian. Itu yang paling penting, teman-teman. Jadilah pribadi yang menyenangkan. Misalnya untuk menjadi ketua ada 5 syarat dan kalian sudah tahu semuanya. Kalian berusaha memenuhi semua persyaratan tersebut dan ketentuan menjadi ketua organisasi. Kalian sudah menjadi pribadi yang menyenangkan. Ikuti pertemuan akhir tahunan, biasanya di akhir periode kepengurusan, karena di situ akan dipilih ketua organisasi di periode selanjutnya. Kalian harus datang pada saat itu dan beranikan diri untuk mencalonkan diri sebagai ketuanya. Siapa yang berani menjadi? Biasanya hanya ada beberapa, 2 atau 3 orang, kadang beberapa hanya 1 orang yang berani. Nah, kalau kalian misalnya, kalian saja yang mencalonkan, otomatis kalian sudah menjadi calon tunggal gitu. Tapi jarang sekali sih calon tunggal, biasanya ada 2 atau 3 calon lah. Tapi yang paling penting kalian harus bisa memberanikan diri karena kalian merasa sudah memiliki syarat dan ketentuan untuk menjadi calon ketua organisasi. Lah, ini tipsnya, tips dari saya dulu sebagai mantan ketua organisasi. Dulu sebelum saya ikut pertemuan akhir tahunan di sebuah organisasi, sebelum berangkat ke sana, saya 3 hari sebelumnya saya sudah menyusun visi dan misi secara singkat, jelas, dan memukau. Butuh wow gitu loh. Kenapa kita bisa memukau? Karena kita sudah persiapan H-3 sebelum kegiatan pertemuan akhir tahunan. Jadi apa? Visi misi saja, visi misi organisasi yang akan saya pimpin dalam 1 tahun ke depan. Organisasi wirausaha misalkan, saya jadi ketuanya. Ketika saya jadi ketuanya, saya akan misalnya menjadikan organisasi ini menjadi organisasi yang anggotanya bukan hanya cerdas di kewirausahaan atau pengalaman wirausaha, tapi juga berprestasi di tingkat nasional dalam lomba bisnis, nah, misalnya gitu, dan memiliki unit bisnis yang produktif. Nah, misalnya gitu kan. Jadi kata-kata seperti itu dilontarkan di para anggota yang semuanya tidak ada persiapan. Misalnya calon-calon yang lain akan ditunjuk saja, mereka tidak ada persiapan. Nah, kamu sudah mempersiapkan H-3 sehingga semuanya bisa lebih mudah untuk disampaikan dan lebih matang untuk disampaikan. Akhirnya ketika pemilihan, sampaikan visi misi itu dengan percaya diri. Karena kalian sudah persiapan, makanya pasti percaya diri. Ngomong di audiens, di para anggota, para pengurus harian maupun yang lainnya, ngomong, saya pengen organisasi ini seperti ini sesuai dengan pemikiran saya. Meskipun voting atau musyawarah, saya yakin kamu akan menjadi ketua organisasinya. Kenapa? Karena kamu sudah melakukan 4 cara tadi yang sudah saya lakukan untuk menjadi ketua organisasi dulu. Para PH sudah menganggap kamu sebagai anak anggota yang aktif ikut program-program dan event-event di keorganisasian itu. Kemudian anggota-anggota yang lainnya, karena kamu menjadi pribadi yang menyenangkan, mendukung kamu. Dan diakhiri dengan kamu memiliki visi misi yang sudah kamu persiapkan H-3. Yang ini biasanya tidak dilakukan oleh calon ketua organisasi lainnya. Oke, seperti itu teman-teman caranya untuk menjadi ketua organisasi di bidang minat dan bakat yang tidak butuh pengabdian yang terlalu lama. Kan? Itu aja dari saya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe supaya kamu nggak ketinggalan info tentang
mahasiswa dan prestasi-prestasi anak kuliah. Jika kamu bisa menjadi orang yang bisa dilihat dan dibanggakan oleh lingkunganmu. Klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa komen juga di bawah kamu ingin saya membahas tentang apa sih? Nah, barangkali ada topik-topik yang ingin kamu bahas, yang ingin kamu pelajari dan belum kamu tahu. Barangkali saya memiliki ilmunya, saya akan share ke teman-teman semuanya. Dan semoga ilmu saya selalu bermanfaat dan salam inspiratif. Kalau kamu ingin menjadi manfaat untuk orang lain, silahkan share video ini ke teman-temanmu, ke sahabat-sahabatmu, maupun ke teman-teman organisasi supaya mereka bisa mendapat manfaat yang sama dengan apa yang kamu dapatkan.